Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa olahraga ya, biar tetap sehat. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya dihebohkan dengan terjebaknya Xiaoyu, Bailong, dan Yihu di dalam tungku api. Sedangkan di alam baka, terlihat Tan Sanzang sedang menarik Aosu yang terluka. Makasih banyak ya untuk kalian karena sudah menonton di channel ini. Untuk membuat channel ini terus berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada kali ini diperlihatkan kisah saat Tan Sanzang, Aosu, dan naga legenda terjatuh dari retakan bumi ke jurang tanpa ujung. Di sana, Tan Sanzang meminta Aosu untuk berubah jadi naga dan terbang menggunakan sisa tenaganya. Sayangnya, Aosu pun tidak bisa melakukan itu. Terlihat juga kakek naga legenda itu pun kesal dibuatnya. Lalu mereka pun tercebur ke air. Tan Sanzang yang tercebur pun heran karena ternyata dasar jurang itu adalah kolam besar. Dan di sana ada cahaya biru. Tan Sanzang yang tidak bisa berenang sempat panik. Tapi dia memutuskan untuk tenang dan menganalisa sekitarnya. Dia pun melihat banyak mayat monster yang terapung di sana. Dia juga melihat pusaran air di dasarnya. Tan Sanzang pun tidak bisa keluar karena kuatnya tarikan pusaran itu. Untungnya Tan Sanzang melihat Aosu, lalu dengan cepat menariknya. Mereka pun terhisap ke pusaran itu hingga membawanya ke alam baka. Mereka pun terjatuh dan menghancurkan banyak bangunan di alam baka. Sampai-sampai tulang Tan Sanzang pun patah dibuatnya. Dia berkata hari ini dia sangatlah sial. Sedangkan kondisi Aosu pun tidak sadarkan diri karena lukanya. Tan Sanzang pun berkata kalau suasana di sana sangatlah berat. Setelah itu, ada sesosok yang mendekatinya. Sosok itu adalah si penuntun alam baka. Dan dia mengatakan kalau Tan Sanzang tidak perlu panik. Karena di sana tidak ada jalan keluar kalau sudah masuk ke sana. Lalu penuntun itu terjatuh saat Tan Sanzang melihatnya. Tan Sanzang pun bertanya siapa namanya. Tapi dia bilang dia tidak punya nama. Dan panggil saja penuntun. Dia juga berkata kalau tugasnya adalah menuntun jiwa agar tidak tersesat menjadi iblis dan memastikan keamanan alam baka. Tan Sanzang pun memperkenalkan dirinya dengan sopan dan bertanya apakah benar di sana alam baka. Karena dia pikir hanya orang mati saja yang bisa ke dalam. Penuntun itu membenarkan itu. Tan Sanzang pun heran kenapa dia bisa di alam baka. Karena dia hanya terjatuh dari jurang dan belum mati. Penuntun itu pun berkata kalau itu tidak heran. Karena banyak arwah yang datang tanpa sadar dirinya sudah mati. Tan Sanzang pun lalu mengingat kembali saat dia terjatuh. Dia bertanya-tanya apa mungkin dia sudah mati. Lalu penuntun itu berkata, saat inilah dia harus melupakan keinginan di masa lalunya. Dan ini semua adalah akhir dari kehidupan. Arwah yang baik juga harus berjalan mengikuti jembatan untuk membebaskan dirinya dari kehidupan di masa lalu. Tan Sanzang pun menolak untuk mengikuti itu. Dan penuntun itu menjelaskan kalau dia tidak mengikutinya, dia akan membusuk dan berubah jadi arwah jahat. Tan Sanzang pun berkata kalau sayangnya dia adalah arwah yang keras kepala. Dan keberadaannya di alam baka saat ini adalah kasus yang spesial. Dia hanya ingin mengikuti instingnya untuk tidak menyerah. Dia juga berterima kasih dan meninggalkan penuntun itu sambil menggendong Aosu. Penuntun itu pun membiarkannya dan berkata kalau Grandmaster Tan Sanzang adalah master dari siluman Sun Wukong. Tan Sanzang pun merenungkan bentuk alam baka yang tidak ada siang atau malam dan memiliki tanah tanpa ada batasan di sana. Ternyata berada di sana hanyalah menunjukkan seberapa kecil umat manusia. Mau tobat lah ini. Tan Sanzang pun tidak merasakan lapar padahal sudah 10 hari atau 1 bulan dia berlalu di sana. Dan dia juga sudah mengobati luka Aosu dan melilitnya dengan kain putih sebagai perban. Dan Tan Sanzang berkata Aosu akan pingsan untuk beberapa hari. Dapat dari mana ya perban itu? Lalu Tan Sanzang dikagetkan dengan kedatangan arwah-arwah jahat yang memintanya untuk membagi api spiritualnya yang segar. Lalu arwah busuk itu pun menyerangnya untuk merebut api itu.
Dan Tan Sanzang pun melawannya untuk menghajar mereka semua. Tan Sanzang pun memukul mereka semua hingga tidak berdaya. Dia juga mengatakan kalau dia tidak akan membagi itu ke mereka. Dia hanya membagi pukulannya saja. Lalu dia pun melihat api di arwah itu yang warnanya pudar. Dia langsung mengingat kalau merekalah arwah jahat yang dimaksud penuntun alam baka tadi. Dan mengatakan kalau dia akan mengikuti Tan Sanzang sampai ke ujung neraka agar dia bisa mendapatkan api spiritual Tan Sanzang. Lalu Tan Sanzang mengatakan sekali lagi kalau dia tidak bisa memberikannya dan dia langsung meninggalkan mereka semua. Tan Sanzang pun pergi dengan menarik Aosu dan tidak tahu sudah berapa lama dia mengelilingi alam baka itu karena dia merasa perasaannya terhadap waktu sudah menghilang dan kecerdasannya pun sudah mulai memudar. Akhirnya Tan Sanzang pun memutuskan untuk beristirahat. Dia pun bermeditasi dengan tujuan itu semua akan memfokuskan pikirannya dan mencegah pembusukan arwahnya. Tiba-tiba Aosu yang di belakangnya pun terbangun. Ya, Aosu sudah tersadar dari pingsannya dan bertanya ada apa dengan semua ini. Aosu berkata sambil memegang tangannya. Tan Sanzang pun menjelaskan kejadian sebelumnya, kalau tangannya putus oleh naga legenda, dan mereka terjatuh sampai ke alam baka. Tapi saat ini dirinya sedang menyusun cara untuk membuat mereka kembali ke alam manusia. Sayangnya, Aosu malah berteriak dan marah kepada Tan Sanzang. Kenapa Tan Sanzang menolongnya, bukan membiarkannya mati saja? Karena baginya, dia sekarang hanyalah orang yang tak berguna karena memiliki satu tangan saja. Aosu pun berkata dia sudah siap mati. Tan Sanzang pun berkata lagi kalau itu semua jangan dihiraukan. Syukuri saja kalau dia masih hidup. Karena jika masih hidup, dia bisa tertawa dan menangis. Aosu pun pesimis dan menambahkan amarahnya. Lalu berkata kalau dia kesal karena dia semakin tidak berguna dengan satu tangannya itu. Tan Sanzang pun dengan bijak mengatakan orang selalu meminta untuk hidup, bukan meminta mati. Lagi pula mereka sudah berada di alam baka. Jadi mereka saat ini sudah setengah mati. Dia pun tidak akan pernah menyerah dan akan berjuang sampai akhir. Jadi baginya Aosu janganlah meminta mati di saat dia baru tersadar. Di sela-sela percakapan yang menyedihkan itu, para arwah busuk pun kembali mendekati mereka untuk tujuan mengambil api spiritualnya. Tan Sanzang pun langsung memberitahu Aosu kalau mereka semua adalah arwah jahat yang kehilangan kemanusiaannya. Lalu Tan Sanzang dengan gagah perkasanya menghajar semua arwah jahat itu dengan tinjunya. Satu persatu arwah jahat itu pun tumbang. Dan setelah dia berhasil menghajar semua arwah jahat itu, Tan Sanzang pun memberitahukan kalau saat di dalam alam baka, semua jiwa akan menjadi busuk dan menjadi arwah jahat. Tapi Aosu haruslah tenang, karena dia adalah bangsa naga, jadi akan lebih lama membusuknya. Aosu pun kebingungan dengan perkataan Tan Sanzang dan mengatakan kalau dia hanyalah melihat Tan Sanzang memukuli angin dan dia hanyalah bercanda kepada Aosu. Tan Sanzang pun yang mendengar perkataan Aosu seketika tercengang. Dia kaget kenapa ini semua bisa terjadi. Tan Sanzang berpikir berarti yang dia lihat adalah iblis dari jiwanya sendiri atau memang dialah yang hanya bisa melihatnya. Tiba-tiba saat sedang berpikir, apinya pun berubah menjadi pudar dan gelap. Lalu Tan Sanzang mengatakan ke Aosu dia tidak bercanda. Dia juga melihat Aosu telah menjadi seperti arwah busuk saat ini. Dia melihat Aosu sedang meminta api spiritual Tan Sanzang. Kenapa ini Tan Sanzang ini? Tan Sanzang pun kaget dan menghajar Aosu. Dia terus memukuli Aosu dengan membabi buta. Untungnya, Aosu bisa menghindari semua pukulan Tan Sanzang dan mencoba menyadarkan Tan Sanzang. Namun naas, akhirnya Tan Sanzang berhasil memukul Aosu dan membuatnya terpental. Lalu Aosu berkata kalau Tan Sanzang keterlaluan karena sudah menyerang orang yang sedang sakit. Aosu pun berteriak kalau dia tidak akan takut dengan Tan Sanzang. Tan Sanzang pun meloncat ke arah Aosu dan mencoba memukulnya dengan berteriak, "Aku akan memusnahkanmu." Lalu Shin pun dibawa kembali ke tempat Xiaoyu, Bailong, dan Yihu berada. Di sana terlihat api di tungku itu semakin membesar dan pasukan batu itu berteriak, "Bakar, bakar, bakar."
Gubernur itu pun memerintahkan untuk tetap menyalakan api itu selama 1 malam agar semuanya berjalan dengan sukses. Walaupun mereka awalnya menolak, tapi pasti setelah mereka menjadi pasukan batu, mereka akan menurut, kata sang gubernur. Lalu pasukan batu itu juga senang karena bagi mereka adalah peristiwa yang menyenangkan karena akhirnya mereka memiliki rekan baru hari ini. Lalu tiba-tiba tutup tungku itu pun terbuka. Gubernur itu pun terlihat sangat senang dan menantikan mereka keluar dengan wujud batunya. Tapi sayangnya mereka keluar dengan wujud aslinya dan tidak terluka. Dan mereka pun bersyukur karena baru saja terbebas dari kematian. Sedikit saja mereka menunda, mereka pasti akan terluka. Lalu hal itu pun membuat kita semua penasaran akan kelanjutannya. Maaf ya kawan, chapter ini pun berakhir dan akan dilanjut di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa.